Halo teman-teman pejuang cicilan. Gimana rasanya hidup sudah sampai di pertengahan tahun 2026 ini? Masih sanggup angkat telepon dari nomor asing atau HP-nya sudah dipasangi mode pesawat permanen? Dengar baik-baik. Tahun 2026 ini bukan tahun yang baik buat para aplikasi pinjaman online. Karena mereka sekarang benar-benar berada di titik terendah. Kenapa? Coba lihat video ini. Anda lihat, itu bukan kembang api tahun baru, tapi itu adalah ledakan bom ikan alias bondet yang menghantam rumah seorang penagih hutang. Inilah gambaran betapa panasnya tensi antara penagih hutang dan nasabah ketika metode penagihan yang brutal dibalas dengan keputusasaan yang meledak secara fisik. Untung nggak debt kolektornya yang diledakkan, ya kan? Masih rumahnya dan mobilnya. Itu bukan adegan film Hollywood, kawan-kawan. Itu adalah realitas pahit ketika tekanan pinjol bertemu dengan rasa putus asa yang meledak. Selamat datang di tahun 2026. Tahun di mana hubungan antara penagih dan nasabah sudah mencapai titik didih paling berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi. Ternyata tanpa sepengetahuan Anda, pinjol-pinjol ini sekarang bersatu. Jadi pinjol-pinjol yang dulu rebutan nasabah, sekarang mereka malah gabung, mereka malah bersatu buat ngepung Anda yang sedang galbay. Mereka bakalan maksa Anda untuk melunasi hutang Anda secepatnya. Kenapa? Karena mereka masih dikejar denda KPPU. Mereka juga belajar dari penutupan Maukes, DSI, dan Jembatan Emas. Mereka takut nyusul jadi almarhum. Seperti video yang sudah saya sampaikan sebelumnya, video yang ini kita sudah bahas. Dari 124 pinjol, sekarang tinggal 93 pinjol legal resmi OJK. Bayangkan apa nggak ketar-ketir mereka? Berapa yang sudah masuk ke alam kubur? Jadi mereka membentuk aliansi satu data untuk memburu Anda para nasabah galbay secara kolektif. Tujuannya supaya mereka bisa memaksa Anda bayar, supaya perusahaan mereka yang sekarat ini enggak gulung tikar. Jadi mereka bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu yang mereka pakai sekarang. Jadi kalian juga nasabah harus benar-benar bersatu. Kalian harus satu informasi. Dan ini yang akan kita bongkar hari ini, yaitu strategi aliansi mereka dan bagaimana cara Anda supaya selamat dari kepungan ini. Nah, salah satunya yang perlu Anda lakukan adalah Anda bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, semua permasalahan galbay kalian akan teratasi. Teroran para debt kolektor pinjol tidak akan mempan lagi sama kalian. Cara memulai galbay kalian sudah paham. Trik-trik untuk galbay kalian pasti dikasih wejangan-wejangan dari para senior-senior galbay kalian. Bahkan tips-tipsnya, bahkan cara-caranya. Setiap hari kalian akan dapatkan di grup ini support, dukungan, booster mental dari teman-teman kalian. Bahkan dari senior-senior galbay kalian. Setiap ada teroran dari para debt kolektor pinjol, intimidasi, ancaman-ancaman, bahkan segala macam yang mereka sampaikan untuk membuat mental Anda down, di grup itu bisa Anda bahas. Anda share di grup, lalu teman-teman kalian yang sudah berpengalaman akan menceritakan pengalaman mereka dan cara bagaimana supaya Anda lepas dari teroran para debt kolektor pinjol. Itu pasti Anda dapatkan di grup. Jadi silakan masuk ke grup lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Klik linknya, Anda masuk ke grup. Masalah pinjol Anda, masalah galbay Anda selesai. Mari kita lanjut. Pilih. Palang ini ben, ini ben. Lihat mobil kuning di video itu? Itu milik seorang debt kolektor di Probolinggo, hancur karena teror bom bondet. Kenapa ini terjadi? Karena metode penagihan yang sudah melampaui batas kemanusiaan seringkali memicu reaksi yang sama ekstrimnya.
Jadi debt collector yang melakukan penagihan dengan cara-cara seperti ini, cara-cara ekstrim, hati-hati kalian. Sehebat-hebatnya kalian lebih hebat nasabah, seberani-beraninya kalian lebih berani nasabah, dan sekuat-kuatnya kalian nasabah lebih berani. Jadi para pinjol-pinjol yang tersisa di tahun 2026 ini, mereka sudah sadar kalau mereka terus memakai cara-cara lama yang memicu kemarahan massa, mereka akan habis. Itu mereka paham itu. Jadi sekarang mereka mengubah strategi. Makanya mereka sekarang beralih ke pengepungan digital terintegrasi. Alasan mereka bersatu cuma satu, yaitu efisien dalam menekan Anda. Mereka nggak mau nasibnya berakhir seperti pinjol-pinjol yang sudah dicabut izinnya karena mereka memicu kerusuhan sosial. Jadi mereka ini sekarang sudah bersekutu, bukan lagi berpisah-pisah. Mereka sekarang bersatu. Mereka bersekutu bukan karena mereka kuat, justru karena mereka ingin membangun kekuatan untuk menyerang Anda. Tapi karena mereka pengecut yang takut balik jadi warga sipil biasa yang nggak punya power, akhirnya mereka melakukan strategi baru. Nah, efek dari mereka bersatu ini dampaknya itu langsung ke pintu rumah Anda. Tahun 2026 ini muncul fenomena debt collector konsorsium. Wah, hebat juga ini, konsorsium segala macam. Belajar dari kasus Indosat yang debt kolektornya nekat neror damkar, aliansi penjahat kerah putih ini sekarang makin nekat. Jangan kaget kalau ada debt kolektor yang datang ke rumah Anda membawa berkas dari 3 atau 4 aplikasi berbeda sekaligus. Satu orang banyak tagihan. Mereka sudah nggak kuat buat kirim debt kolektornya masing-masing ke Anda. Jadi mereka langsung main renteng. Teror mereka sekarang tersinkronisasi. Pagi aplikasi A masuk, siang aplikasi B mulai masuk, sore aplikasi C mulai masuk juga, dan lain sebagainya dan seterusnya. Mereka ingin menciptakan ilusi bahwa Anda dikepung oleh dunia, padahal mereka itu-itu saja. Sebenarnya mereka cuma sekelompok orang yang lagi pusing 7 keliling mikirin denda KPPU dan utang PKPU mereka sendiri. Mereka ingin Anda panik agar Anda mencari dana talangan untuk segera membayar hutang, mereka dapat duit, dan mereka menyelamatkan diri mereka. Jadi benar-benar skema penjahat yang licik yang mereka lakukan sekarang. Nah, buat Anda yang merasa lagi dikeroyok oleh sindikat mafia ini, jangan mau kalah mental. Ingat, mereka lagi ketakutan ditutup. Yang dikejar-kejar bayangan itu mereka, bukan Anda. Mereka sekarang sedang dikejar-kejar anjing pelacak. Dan jangan sampai mereka mentransfer ketakutan itu kepada Anda lewat teroran-teroran chattingan atau WA yang mereka sampaikan untuk menekan Anda. Jangan Anda mau seperti itu. Biarkan mereka dikejar oleh bayangan mereka sendiri. Anda tinggal tenang. Bagaimana caranya untuk terhindar dari strategi yang mereka ciptakan ini? Berikut langkah penyelamatannya. Yang pertama, yang harus Anda lakukan tentu saja lanjutkan galbay. Biarkan mereka sendiri yang pusing, jangan Anda yang mau pusing. Jangan kasih oksigen keuangan ke perusahaan yang sudah divonis bersalah oleh KPPU. Biarkan mereka berantem sama tagihan negara dan investor mereka sendiri di pengadilan PKPU. Semakin Anda tenang, semakin mereka nggak bisa bergerak. Maka mereka akan semakin terancam. Yang kedua, jadikan putusan KPPU kemarin itu sebagai batu nisan mereka. Kalau mereka datang sok jago, ingatkan mereka soal nasib 97 pinjol yang didenda, katakan, mending mas cari kerjaan halal saja daripada nagih perusahaan yang sebentar lagi nyusul jembatan emas jadi jembatan almarhum. Sudah banyak pinjol mas yang ditutup. Dalam kurun waktu dekat ini aja sudah ada sekitar 4 pinjol yang ditutup. Ntar lagi juga mas jadi pengangguran. Jadi sebelum mas jadi pengangguran, cari kerja lain deh sekarang. Katakan seperti itu kepada debt kolektornya pasti ciut. Yang ketiga, dokumentasikan setiap pelanggaran. Ingat video mobil hancur tadi? Kita nggak ingin ada kekerasan fisik, tapi kita ingin keadilan hukum. Rekam setiap intimidasi. Di 2026 ini, bukti digital itu adalah bom waktu yang bisa meledakkan izin operasional mereka kapan saja. Dan mereka takut itu. Ketika Anda keluarkan kamera, mereka sudah pasti ketakutan. Yang keempat, blokir dan fokus hidup. Jangan biarkan teror satu data mereka masuk ke pikiran Anda. Biarkan mereka pusing sendiri mencari cara menagih Anda sampai akhirnya mereka kehabisan modal dan mati dengan pelan-pelan dengan sendirinya. Nah, kesimpulannya untuk teman-temanku sekalian, ini yang paling penting ya. Aliansi Pinjol 2026 ini lahir dari keputusasaan mereka.
Mereka ketakutan mengikuti jejak Maukes, Jembatan Emas, dan DSI dan lain-lainnya itu yang sudah ditutup oleh OJK. Mereka sekarang ini terhimpit denda KPPU dan gugatan PKPU. Makanya mereka jadi makin agresif mengejar Anda. Jadi jangan mau jadi tumbal buat perusahaan yang manajemennya saja berantakan dan sudah divonis bersalah oleh negara. Sekarang mereka mau menyelamatkan diri. Masa Anda mau jadi tumbalnya? Biarkan mereka musnah sendiri. Anda tidak usah pikirkan masalah teroran mereka, masalah ancaman-ancaman mereka, masalah katanya Anda akan dibawa hukum. Mereka sendiri sudah dibawa hukum sekarang ya. Mereka sendiri sudah kena hukum. Jadi nggak usah percaya dengan gertakan-gertakan sambal yang seperti itu. Jadi fokus saja untuk hidup Anda. Cari nafkah yang halal dan jangan mau diintimidasi. Nyawa dan ketenangan Anda itu jauh lebih berharga dari saldo di aplikasi manapun. Kuncinya cuma satu, jangan mau dibuat stres oleh para debt collector pinjol, apalagi hanya dikirimin template-template lewat chat WA yang mengancam-ngancam Anda, katanya Anda akan dilaporkan ke polisi, akan dikirimi berbagai macam, akan diambil tindakan dan segala macamnya. Itu nggak ada. Biarkan mereka bingung, stres sendiri dengan ulah mereka sendiri. Karena ulah mereka lah yang membuat mereka seperti ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan, salam sahabat.